Apakah benar Malaysia kini benar-benar deg-degan melihat KRI Balaputra Dewa 322 siaga di Selat Malaka? Mengapa satu kapal perang baru Indonesia disebut mampu mengubah keseimbangan kekuatan laut kawasan? Apakah ini sekadar latihan rutin atau sinyal keras bahwa Indonesia siap mengendalikan jalur laut paling vital di Asia Tenggara? Banyak yang berspekulasi, sedikit yang paham duduk perkaranya. Di video ini, kita akan membedah fakta, data, dan strategi di balik kehadiran Balaputra Dewa, dan di akhir, Anda akan tahu apakah ketegangan ini nyata atau hanya asumsi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 pukul 19.19 WIB, KRI Balaputra Dewa Peluncuran KRI Balaputra Dewa 322 di Surabaya menandai lebih dari sekadar penambahan armada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Di tengah meningkatnya sensitivitas keamanan maritim Asia Tenggara, kehadiran fregat modern ini langsung mengubah cara kawasan membaca peta kekuatan laut. Selat Malaka, jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi perdagangan global, kembali menjadi pusat perhatian, terutama bagi negara-negara yang wilayah perairannya bersinggungan langsung dengan Indonesia. Selama 1 dekade terakhir, Indonesia secara konsisten memperkuat postur pertahanan laut sebagai bagian dari visi poros maritim dunia. Langkah ini bukan sekadar respons terhadap ancaman tradisional, tetapi juga jawaban atas dinamika geopolitik kawasan yang semakin kompleks. Sengketa batas laut, peningkatan aktivitas militer negara besar di perairan sekitar Asia Tenggara, hingga ancaman kejahatan lintas negara membuat penguasaan laut menjadi kebutuhan strategis. Dalam konteks tersebut, KRI Balaputra Dewa 322 hadir bukan sebagai simbol, melainkan sebagai alat kendali nyata atas wilayah perairan nasional. KRI Balaputra Dewa 322 merupakan fregat pertama dari 2 unit yang dipesan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan dibangun oleh PT PAL Indonesia bekerja sama dengan galangan kapal Babcock International dari Inggris. Kapal ini mengusung desain Arrowhead 140 yang dikenal sebagai platform fregat modern berstandar NATO. Peluncurannya mencerminkan lompatan kemampuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, sekaligus menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menjalankan kebijakan transfer teknologi pertahanan. Dengan ukuran besar dan kemampuan operasi jarak jauh, kapal ini dirancang untuk mengamankan wilayah strategis, termasuk Selat Malaka dan perairan perbatasan lainnya. Alhamdulillah tadi malam PT PAL Indonesia sudah resmi ship naming dan launching kapal perang Frigate Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dan kapal tersebut diberi nama KRI Balaputra Dewa dengan nomor lambung 322. Ada yang tahu nggak kenapa PT PAL Indonesia melakukan ship naming dan launching pada malam hari? Kalau kalian tahu, tulis di komen di bawah.
Dari sisi geopolitik, kehadiran Bala Putra Dewa memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim utama di Asia Tenggara. Selat Malaka dilalui sekitar seperempat perdagangan dunia dan menjadi jalur vital distribusi energi bagi Asia Timur. Setiap peningkatan kapasitas militer di wilayah ini otomatis memengaruhi keseimbangan kawasan. Bagi Malaysia, modernisasi cepat armada laut Indonesia menciptakan realitas baru. Perbandingan kemampuan menunjukkan Indonesia bergerak lebih cepat dalam integrasi sistem tempur dan jaringan komando. Sementara modernisasi kapal tempur utama Malaysia berjalan lebih hati-hati karena faktor anggaran dan kebijakan jangka panjang. Dampaknya bagi Indonesia adalah meningkatnya daya gentar tanpa perlu meningkatkan eskalasi. KRI Bala Putra Dewa 322 dirancang untuk beroperasi dalam kerangka sistem senjata armada terpadu, menghubungkan kapal perang, pesawat, marinir, dan pangkalan dalam satu sistem respons. Bagi dunia internasional, khususnya pengguna Selat Malaka, kehadiran armada Indonesia yang lebih modern justru memberi kepastian keamanan jalur pelayaran. Stabilitas kawasan menjadi kepentingan bersama, dan Indonesia tampil sebagai penjamin utama stabilitas tersebut. Kedepan, pengoperasian KRI Bala Putra Dewa 322 diperkirakan akan diikuti peningkatan patroli dan latihan, baik secara nasional maupun dalam kerja sama regional. Indonesia cenderung menggunakan kapal ini untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah strategis tanpa memicu ketegangan terbuka. Bagi negara tetangga, termasuk Malaysia, langkah paling rasional adalah memperkuat koordinasi dan kerja sama maritim, bukan terjebak dalam perlombaan senjata yang berisiko. Pada akhirnya, kehadiran KRI Bala Putra Dewa 322 menegaskan bahwa Indonesia memasuki fase baru sebagai kekuatan maritim yang terukur dan berbasis kemampuan nyata. Di kawasan yang semakin dinamis, pesan Indonesia disampaikan dengan cara yang jelas namun senyap. Kedaulatan dijaga oleh sistem dan kekuatan di lapangan. Perkembangan selanjutnya akan menentukan bagaimana postur maritim Indonesia membentuk keseimbangan baru di Asia Tenggara dan memengaruhi stabilitas kawasan dalam jangka panjang.